bagaimana anak Bapak mau ngomong, Bapak sendiri nggak pernah ngomong sama anak Bapak. Ya, saya perhatikan Bapak kalau gendong anak Bapak aja nggak ada ngomong sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fid din, arsyadakumullah. Eee, kita sekarang bicara tentang pendidikan anak lagi ya, Pak, ya. Ada beberapa jenis sifat pada anak-anak kita. Secara global sih ada 2, ada sifat ekstrovert dan sifat introvert. Kalau ekstrovert itu kan anak yang, cenderung pemberani, mudah bergaul, periang, dan seterusnya. Kalau introvert, anak-anak yang cenderung pemalu, walaupun agak beda dikit lah dengan pemalunya, tapi dia mirip pemalu, suka menutup diri ya, pendiam, nggak banyak ngomong, susah untuk bergaul, dan seterusnya. Nah, belum lama ini juga ada penelitian bahwa sebenarnya ada sifat satu lagi pada diri orang, namanya outrovert ya. Jadi dia bisa menikmati kesendirian, tapi dia juga bisa menikmati kebersamaan, kumpul dengan orang. Nah, kita hari ini, Pak, bicara tentang sifat introvert pada diri anak. Introvert dalam bahasa Arab disebut dengan intiwai, orangnya disebut muntawi. Sikap introvert ini adalah disebabkan banyak sekali faktornya. Ada karena faktor genetik ya, faktor keturunan. Anak kita jadi introvert, bisa jadi karena memang kitanya juga introvert. Orang-orang tua yang introvert, yang susah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, susah bergaul, ya, males kumpul-kumpul. Nah, itu biasanya nanti menurunkan anak yang introvert juga. Ya. Pola asuh, Pak. Pola asuh yang buruk ini juga bisa mengakibatkan anak kita introvert. Ya, sadar atau tidak sadar, Pak, ya. Istilahnya kita sering membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya, nauzubillah ya. Lihat tuh, anaknya si fulan. Dia pinter, nurut, bla bla bla, nggak kayak kamu. Nah, ini kan bahaya, Pak. Membandingkan anak kita juga dengan saudara-saudara yang lain, dengan adik-adiknya atau kakaknya, akhirnya membuat dia jadi minder gitu kan. Pola asuh kita yang buruk terhadap anak-anak kita sering ngomel, ngoceh, ya, maunya marah, menang sendiri, ya kan, sering memukul, ya, terlalu keras kepada anak, kan, nggak pernah memvalidasi perasaan anak, ya, nggak mau tahu perasaan dia, Pak. Pokoknya kita saja yang memaksakan dirinya, ya kan. Sekolah kita yang ngatur, ya kan, jurusan apa mau kuliah kita yang, apa, menentukan, nggak pernah nanya kamu maunya apa Nak, dan seterusnya, ya kan. Suka mempermalukan anak di depan umum. Nah, sering tuh, Pak, ya, saya melihat di sekolah-sekolah atau apa, anaknya malah dipukulin di depan teman-temannya. Nah, ini Masya Allah, ya, jangan sampai begitu. Ya, saya sering mengatakan, Pak, kalau kita dulu sama orang tua kita dikerasin, sering dikasarin, jangan kita tularkan sama anak-anak kita, Pak, ya. Maafkanlah kesalahan orang tua kita itu, ya kan. Berbaik sangkalah dengan mereka, ya kan. Mungkin mereka dulu hidupnya susah, mungkin mereka itu, ya, sebenarnya sayang sama kita, tapi ya nggak bisa mengungkapkan kata-kata sayang itu, ya. Mungkin sayang itu hanya diungkapkan dengan pukulan, ya, supaya kita maksudnya itu biar jadi baik gitu loh. Tapi ya ini kan bahaya sikap kayak gini ya. Ini introvertnya karena dari intern, dari dalam sendiri ya, dari dalam rumahnya yang membuat dia jadi introvert. Ada sikap introvert, ya,
dari eksternalnya, dari luar kan, ya pengalaman-pengalaman negatif si anak, ya, karena pernah trauma misalnya, mengalami pelecehan. Ini hati-hati nih, Pak, ya. Kita punya anak, misalnya nih, Pak, anak kita 6, 5-nya perempuan, 1 laki-laki. Waduh, ini bahaya ini, ya. Akhirnya anak kita kan mungkin kurang nyaman di rumah, sering main di luar, kita nggak pernah ngawasin anak kita main sama siapa. Ini hati-hati, Pak, apalagi anak kita misalnya terlalu tampan, ya, ganteng, ini harus hati, ya. Kalau bisa anak kita jangan main dengan orang yang jauh usia dari dia, gitu loh, karena bahaya, bisa terjadi pelecehan seksual. Anak sering kena bully, nah bullying yang sekarang lagi rame nih, ya kan, mau di sekolah umum, sekolah pondok, kadang-kadang tuh ya ada aja kayak gitu, ya kalau nggak ada perhatian khusus dari pihak guru-gurunya, ya kan. Nah, anak jadi introvert juga bisa jadi karena lingkungan sosial, ya, terutama ketika kecil, ya kan, kita sebagai orang tua terlalu mengekang anak, kan, sering ngurung di rumah, nah, nggak boleh main keluar, ya kan, nanti sakit, banyak kuman, kan, nanti kamu diculik orang, karena sekarang banyak penculikan jadi takut anak kita main keluar, ya kan. Akhirnya tanpa sadar ya anak kita akhirnya menjadi orang introvert, ya kan. Udah kitanya tadi pola asuhnya jelek kepada anak, ya sering marah, sering ngomel, kita orang tua sibuk sendiri semua, bapak sibuk kerja, ibu sibuk kerja, anaknya dikurung, ya kan, cuma sama pembantu, atau mohon maaf jangan-jangan pembantunya nggak ada di rumah gitu. Anak cuman dipasrahkan, "Nak, kuncinya di bawah itu, pot bunga ya, kalau kamu pulang." Ini kan payah gitu loh, Pak, ya. Maka penyakit-penyakit introvert ini, Pak, ya, ini sebenarnya, sudah banyak ya dikaji oleh para pakar psikolog ya, tapi kan belum tentu semua orang itu, eee, memperhatikan dengan baik gitu. Kadang-kadang saya ketemu orang tua itu yang, ya emang gitu sifatnya mau ngomong apa lagi gitu loh, nggak bisa ngomong kita gitu. Lah, harusnya kan tetap ada usaha bagaimana menyelesaikan masalah ini. Anak-anak introvert itu solusinya adalah dia harus sering diajak ngobrol, ya kan, ya, sering diajak bicara, diskusi, ya kan. Nah, "Ada apa Bang? Ada apa Mbak?" Ya kan. "Ada masalah apa? Hari ini sekolah belajar apa? Teman dekat kamu siapa ya?" Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kalau sudah mulai dewasa tanya, "Kamu apa ada yang kamu sukai?" Dan seterusnya, Pak, kan. Ajak kumpul keluarga, Pak. Nah, silaturahmi ke rumah orang. Dari kecil tuh diajak. Kenapa? Karena untuk membangkitkan rasa percaya diri dia, tuh. Ini penting sekali untuk menghindari sifat-sifat tumbuhnya sifat introvert pada jiwa anak kita, gitu. Ya, kita sebagai orang tua juga harus introspeksi nih, anak saya introvert karena apa? Jangan-jangan yang salah adalah kita sebagai orang tua. Tadi kan, dari kecil kita udah nggak punya perhatian sama dia, ya. Kita jarang ngobrol sama dia. Saya pernah punya tetangga, Pak. Tetangga saya itu curhat sama saya, "Anak saya kok udah umur 1 tahun lebih suaranya belum keluar ya, Tat, ya," belum ada ngomong sama sekali. Ya, ini terjadi bener, Kak. Biasanya 1 tahun itu kan sudah mulai, "Apa? Iya, Abi," dia. Ini nggak keluar omongannya. Apa yang saya katakan kepada dia, Pak, "Anak Bapak insyaallah ya sampai umur 5 tahun juga belum tentu bisa ngomong," kata saya. "Kok gitu sih, Pat?" kata dia. "Iya, bagaimana anak Bapak mau ngomong? Bapak sendiri nggak pernah ngomong sama anak Bapak." Ya, saya perhatikan Bapak kalau gendong anak Bapak aja nggak ada ngomong sama sekali. Ya, orang itu kan umumnya, Pak, kalau lagi ngomong anaknya, gendong anaknya, anaknya nangis, itu kan ya minimal, Pak, kalau orang Jawa itu kayak nembang itu ya, tak lelo, lelo lelo lek dung misalnya, baca sholawat lah.
apa kek gitu kan ya. Ini dia ngendong anaknya hanya gendong aja gitu loh, ya. Ibunya juga begitu, ya gimana anaknya mau ngomong, ya kan? Anaknya dari kecil nggak pernah diajak ngomong gitu kan ya. Ini pola asuh kita ini harus kita perbaiki kepada anak-anak kita, ya kan. Tadi, cari penyebab lagi introvert-nya. Kalau yang penyebabnya dari intern, dari dalam, kita sendiri ya kita harus merubah pola asuh pada anak-anak kita, ya kan. Janganlah menjadi lagi orang yang, semaunya sendiri, ya kan. Kurangi marah sama anak, kurangi mengintervensi anak, ya kan, Pak, ya. Itu, sekarang bukan zamannya seperti zaman dulu, ya. Orang tua tuh mau serba menang gitu, anak-anak kita ini sudah pinter semua gitu loh, udah hebat, ya. Gurunya itu temennya bukan cuman kita, temennya yang paling berbahaya adalah di medsos itu, ya. Itu, harus diajak ngobrol, ya kan, dibawa ke temen-temennya, cari temen-temennya, diawasin dengan siapa anak saya, ya bergaul, gitu. Ini kalau perlu Pak, bawa anak kita ke psikolog, ya kan. Cari psikolog-psikolog terdekat di kota Bapak, ya kan, nanti dia yang akan lebih pinter untuk menggali si anak ini, ada apa dia jadi introvert itu ya, sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar. Ya banyak Pak teman-teman saya itu yang seperti itu gitu loh, ya tapi orang tuanya hanya mengatakan dengan santai, "Ya emang orangnya kayak gitu," nggak bisa, ini nggak normal gitu loh ya, nggak normal cuman di kamar aja, ketemu orang nggak mau, malu, takut, ya kan. Kalau kita bawa ke psikolog, mudah-mudahan dia nanti bisa menggali apa yang terjadi pada anak ini. Ya, sifat introvert ini Pak, kalau semakin, dibiarkan jadi-jadi, dewasa, waduh gawat ini. Ya, dia nggak berani mandiri, nggak berani pisah sama orang tuanya. Jangan-jangan juga nanti, ya kalau dia senang sama orang lain, kalau dia laki-laki, senang sama perempuan, dia nggak berani ngomong, ya. Nggak berani ngomong sama kita sebagai orang tua, nggak berani ngomong juga sama orang itu yang dia senangi, ya kan, dipendem aja. Itu sampai tua umur 40, 50 juga nggak nikah-nikah itu, kenapa? Ya bingung cara mengungkapkan perasaan ini bagaimana gitu. Ya, kasihan Pak anak-anak introvert itu, ya. Jadi ini harus ada perhatian lebih. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang introvert? Nah, ya kalau yang mengalami itu kita ya, kita sadar nggak kita introvert? Ya kan, kalau kita sadar kita introvert, nah cobalah keluar dari zona nyaman ini, perasaan ini, ya. Latihan bertemu dengan orang, ya kan, latihan sosialisasi sama orang, ya, hilangkan rasa malu, rasa sungkan, rasa nggak enak. Baca buku-buku pengembangan diri coba. Saya sendiri termasuk orang yang dulunya introvert, ya lulus SD masuk pondok 4 tahun, saya nggak punya kawan, kawan saya cuman buku. Tapi ternyata membaca buku itu memang nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ada satu buku yang sering sekali saya baca, mungkin saya entah menghatamkan berapa puluh kali, judulnya Etika Pergaulan, karangan Ustadz Abbas Hassan. Nah, karena buku ini masalah pergaulan, saya baca berkali-kali hatam, ya mungkin akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar saya sendiri itu. Akhirnya mulai berani ketemu orang, mulai berani berjabat tangan, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," "Namanya siapa?" "Antum siapa namanya?" Dan seterusnya. Ini merupakan pengalaman pribadi, Pak, ya, ketika kita itu, membaca buku, itu kita akan terbentuk sendiri sifat kita dari buku itu. Maka benar orang-orang barat yang mengatakan, "You are what you read." Kamu akan menjadi apa yang kamu baca. Walau a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.